Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita berkumpul di minggu pertama di bulan Juni ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati oleh Tuhan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan, untuk menaikkan seruan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang melimpah buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh Tuhan berdiri di tempat ini, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Sertai setiap kami yang datang tempat ini, berkati Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kau boleh jamah, Kau boleh lawat setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, agar kami Tuhan mendapatkan sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya sukacita Tuhan ada di tengah kita, lambaikan tangannya. Haleluya, kita mau bernyanyi bersukacita di dalam Tuhan hari ini. Roh Kudus tuju dari tempat ini. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bersama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bahagia, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Amin.
baginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. haleluya, glory bagi Sang Raja. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan, tiba. amin. Belenggu dosa dipatahkan, Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. hey. Anggur baru tercurah penuhi umatnya Dengan sukacita, sukacita. haleluya. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. sekali lagi, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, Nyata kuasanya. nyata kuasanya, Nyata kuasanya. haleluya, glory bagi Sang Raja. Haleluya, puji Tuhan. Roh Tuhan tercurah buat kehidupan kita, agar kita diberkati Tuhan, agar kita kuat berdiri di hadapan Tuhan, menjalani setiap persoalan kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita mau diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghadapi setiap musuh kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, katakan kembali, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Terima kasih Tuhan. Berdiri dengan iman, Amin. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Sekali lagi katakan sungguh besar Tuhanku. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja. Amin. Terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Glory buat Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita, untuk menyediakan penolong, penghibur, dan Roh Kudus buat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau berikan kepada Tuhan kita yang terbaik. Kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan kita pada hari ini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. katakan kembali Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, hati haleluya, untuk jamah
Mari kita buka hati kita buat Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Mari katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. katakan, yang menyertaiku, Yang menyertaiku. ku buka hati. Haleluya. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, Buka hati. Amin. untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit diri. Mari katakan, ku buka hati. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Bersama-sama katakan, ku buka hati. Untuk jamahan Haleluya. berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, Amin. berserah Kami mau berserah kepadamu Tuhan. hadirat. Haleluya. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Amin. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih
sama-sama katakan menyembah. haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap hati pikiran kami Tuhan saat kami mendengarkan Tuhan dan merenungi firman Tuhan. Agar apa yang kami dapatkan Tuhan, agar apa yang kami dengar Tuhan, itu semua dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai Tuhan agar kebenaran firman-Mu Tuhan dapat Tuhan terkupas Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati juga barisan paduan suara Tuhan yang akan memberikan Tuhan puji-pujiannya Tuhan. Kau berkati Tuhan agar apa pujian yang disampaikan Tuhan dapat kami Tuhan mengundang hadirat Tuhan, dapat mengundang lawatan Tuhan buat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Berkat kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh dapat memasuki kembali bulan yang baru, kekuatan yang baru, dan kasih yang baru yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kita sekalian. Paduan suara anak-anak kita sekalian yang telah menaikkan pujiannya, oleh karena kasih-Nya kita ada sampai pada pagi hari ini. Terlebih kemurahan dan berkat-Nya Dia limpahkan kepada kita di minggu pertama bulan yang ke-6. Waktu dari tempat ini saya boleh menyampaikan selamat pagi dan selamat kita beribadah. Saya boleh menyapa salam persekutuan kita dalam Tuhan. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Puji Tuhan, biar sejahtera dari Allah boleh melingkupi kita sekalian. Seiring hari-hari ini kita diingatkan tadi pujian karena kasih Tuhan, karena Dia sayang kepada kita sekalian. Dia telah panggil kita, Dia telah pilih kita. Dalam perjalanan iman kita, Tuhan akan menyertai kita sekalian. Dia naik ke surga dan Dia tidak tinggalkan gerejanya. Dia berikan pribadi, yaitu seorang penghibur, penolong di dalam kehidupan gerejanya. Dia tahu gerejanya akan menghadapi pemurnian, akan menghadapi goncangan-goncangan. Dan katakan tidak saja di langit dan di bumi. Dia akan izinkan satu kegoncangan yang besar akan dialami di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu Dia tidak biarkan kita seorang diri. Dia mau menyertai kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu mari kita mau seiring sejalan dengan satu kerinduannya Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita boleh sampai pada rencananya Tuhan untuk kehidupan gereja Tuhan menghadapi kedatangannya kembali. Hari Tuhan yang begitu dahsyat. Siapa bisa dapat bertahan? Alkitab katakan. Tetapi mari Tuhan izinkan hal itu. Tetapi Dia tidak biarkan kita seorang diri. Dia mau menyertai kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu mari jemaat hari-hari ini kita bawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Nyambung dengan kerinduan Tuhan. Kemarin kita dengarkan firman Allah. Dia berdoa, dia minta kepada Bapa untuk Dia berikan satu penolong untuk kita, penghibur. Dia tahu perjalanan umat Tuhan tidak mudah. Tidak mudah kita menjadi umat Tuhan. Banyak hal, banyak tantangan, banyak derita. Tetapi Alkitab mengatakan ada satu karunia. Tuhan izinkan dalam hidup kita. Pemurnian terjadi untuk kehidupan umat Allah menjadi kehidupan yang berharga ya, berharga, tidak menjadi pribadi recehan, murahan, kita jual dengan begitu saja, enggak. Dan akan bawa kita menjadi pribadi yang bernilai, yang jadi kecemburuannya Tuhan ya. Dan nanti satu saat Roh Kudus akan menghiasi saya dan saudara menjadi kecemburuannya Tuhan. Lihat gerejanya, lihat mempelainya begitu cantik. Begitu cantik ya. Sekarang kita masih banyak cacat celah, banyak kerut di mana-mana. Tapi hari-hari ini kebenaran firman Allah, pekerjaan Roh Kudus terus membereskan kehidupan kita, menutup aib kita, menutup kerut kesalahan kita, dipoles terus, diperbaharui terus untuk menjadi satu kecemburuannya Tuhan terhadap gerejanya. Oh, terpuji bagi nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini seiring dengan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan kembali diingatkan bahwa Dia naik ke surga untuk memberikan
satu janjinya kepada kita sekalian. Mari kita akan membuka serangkaian dengan hari-hari kita berdoa, kita menantikan janji Tuhan. Ya, yang kemarin kita dengar satu kebenaran firman Allah yang membawa gereja Tuhan kuat di dalam Tuhan. Kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ya. Injil Yohanes pasalnya ke-16, kita akan baca pada ayatnya yang ke-7, puji Tuhan ya. Mari dengan tenang kita akan membuka Alkitab kita ya. Injil Yohanes 16 ayat ke-7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Terus, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. puji Tuhan ya, kita boleh bersyukur Allah kita, pribadi yang kita layani, pribadi yang kita sembah, dan Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara ya. Tadi kita sudah membaca, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu ya. Biarlah kita punya roh yang sedemikian. Pribadi Yesus mengutamakan yang lain. Lebih berguna untuk saya dan saudara. Dia lakukan sesuatu yang berguna untuk kita. Bukan yang sisa ya. Kita sering kasih Tuhan yang sisa waktu. Sisa-sisa. Kalau ada sisa. Kalau ada. Ya. Kalau ada baru kita bawa sama Tuhan. Kita tidak mengutamakan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kapan yang sisa waktu. Sudah layu ya. Satu pribadi dalam satu pengalaman, seorang anak muda yuk melayani, nanti Tuhan, izinkan peristiwa nanti Tuhan, sudahnya layu di tempat tidur, baru dia katakan Tuhan saya mau. Seorang hamba Tuhan datang kepada dia, dan dia bawa bunga yang layu, yang sudah gugur. Dia kasih seorang muda itu. Dia katakan, Pak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta kasih saya bunga yang layu? Bunga yang sudah hampir mati. Dia katakan, senang? Tidak senang. Itulah kehidupan. Dari dulu diingatkan, kasih yang segar untuk Tuhan. Kasih yang masih kuat untuk Tuhan. Tapi kamu katakan, setelah tidak berguna, setelah layu kehidupan, kamu katakan, saya mau serahkan diri. Itulah gambaran daripada pribadi manusia. Tunggu sisa dulu, sebab manusia itu egois sekali. Sulit untuk mengutamakan orang, apalagi kepada Tuhan. Tetapi kita punya Tuhan beda ya. Dia punya kasih, dia katakan tadi, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Ya, lebih berguna. Dia kerjakan sesuatu untuk gerejanya, untuk berguna untuk gerejanya ya. Kiranya
hal yang sedemikian boleh melekat dalam kehidupan kita. Tuhan berikan yang berguna, yang tidak berguna itu buang, ya. Yang tidak berguna itu buang. Pembicaraan yang tidak berguna, ruangan hati dan perkara-perkara yang mengisi hati kita yang tidak berguna buang, ya. Tuhan akan kasih yang berguna untuk memenuhi hati kita, ya. Yang berfaedah. Perkataan hal-hal yang sampah tidak usah isi dalam hidup kita. Itu buat penyakit. Yang sampah yang kotor. Tidak usah kasih tempat di pikiran kita. Sebab itu tidak berguna jadi sampah. Dan katakan tadi hal-hal yang berguna, yaitu penghibur itu Dia akan berikan kepada kita. Jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kita. Tuhan pribadi akan mengutus pribadi Allah, yaitu pekerjaan di dalam kehidupan kita. Siapa diri kita? Pribadi itu akan diutus kepada kita. Ya, aku akan mengutus Dia kepadaku. Ayat yang ke-8, kita dengar firman Allah ini. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Inilah ya menjadi hal yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Dan kalau Ia datang, penghibur itu datang, penolong itu datang, Roh Kudus itu datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, ya. Dia akan insapkan kita dosa yang kita simpan, yang melekat dalam hidup. Tidak ada cara lain untuk menginsapkan seseorang dari dosa. Ancaman apapun tidak mempan. Sebab dosa itu sangat melekat di hidup kita. Sulit untuk dipisahkan, iya. Untuk dipisahkan. Terlalu sulit, iya. Untuk dipisahkan. Nah, kita boleh melihat dua perkara ini pada pagi hari ini, ya. Tuhan beri yang berguna, dan Tuhan akan insapkan kita dari dosa. Dan kalau dosa ini senang, manusia sudah ditaklukkan, manusia sudah hidup dalam dosa, sudah nyaman sekali, enak bagi daging. Dosa enak bagi daging, oleh sebab itu daging dan darah ini tidak bisa masuk surga, perlu dibaharui ini. Ya. Kalau kita masih hidup dalam daging, jangan harapkan kita mendapat kerajaan surga. Ada kaitannya, ya. Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu menginsapkan kita dari dosa. Sebab surga itu tidak akan ditempati oleh orang-orang yang najis. Penuh kejahatan, tidak ada tempat di sana. Tidak ada tempat. Dia naik ke surga. Dia berikan Roh-Nya untuk kita insaf sadar. Masih ada dosa pelanggaran kita. Sebab Tuhan katakan, aku naik ke surga, siapkan tempat untuk kita. Yohanes 14 coba ya, kita coba ya. Jangan sampai rumah kita yang Tuhan siapkan hilang. Sebab Tuhan rindu. Di mana Tuhan ada, di situ juga umatnya ada. Ya, ini dalam rangkaian, Dia naik ke surga, Dia berikan Roh-Nya, penghibur, penolong untuk kita sadar, dan Roh Kudus itu menyadarkan kita, menginsapkan kita dari dosa. Kita harus bebas dari dosa, insaf atas segala dosa. Iya, Injil Yohanes 14. Ya. Ayat yang pertama. Injil Yohanes 14, rumah Bapa. Ya. Janganlah gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Ya, terus Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. iya. Tuhan repot untuk kita ya. Tuhan repot untuk kita. Jadi seringkali kita tidak mau repot untuk Tuhan. Males untuk Tuhan. Karas-karasan untuk Tuhan. Ya, Tuhan repot untuk saya dan saudara ya. Kiranya Tuhan tolong kita pada pagi hari. Kita masuk dalam sistem pengajarannya. Jemaat, tak apa-apa diajar. Ibadah, saya bilang repot. Melayani repot. Yesus naik ke surga. Dia mati, dia bangkit. Masih sibuk. Dia nyiapkan tempat untuk saya dan saudara. Ini. Gairahkan. Gairahkan. Aku pergi untuk siapkan tempat. Begitu Tuhan. Terus kita baca, kita ulang ayat ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ Ya. dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali Ya. dan membawa kamu ke tempatku. Tuhan wirawiri loh ya. Dia datang ke dunia untuk selamatkan saya dan saudara. Karya ketebusannya begitu dahsyat. Sampai orang tutup muka tidak tahan untuk melihat karya Tuhan. Jelek muka Tuhan dalam pelayanannya. Kita belum pernah pelayanan sampai keluar keringat, jelek muka kita dalam pelayanan. Berkorban sedemikian rupa. Dia kerjakan itu. Dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Dia rindu. Siapkan tempat untuk saya dan saudara. Lanjut. Ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan untuk saya dan saudara. Supaya di mana aku ada, di situ juga kita ada. Kita perinduan Tuhan yang begitu besar untuk saya dan saudara. Mari kita menghargai suatu kemurahan. Tuhan beri sesuatu yang berguna untuk saya dan saudara. Dan dia berikan penghibur ya. Saya coba untuk lihat di dalam perjanjian baru ini. Penghibur ya, penghibur yang Tuhan akan utus kepada saya dan saudara itu comfort ya. Comfort. Di mana bahasa itu adalah selimut yang lembut untuk bayi. Kata penghibur ini diterjemahkan dalam Alkitab Amplified ya. Alkitab Amplified disebut ya selimut yang lembut. Selimut dari kapas yang lembut kepada bayi. Supaya tidak rewel. Kan kasih itu. Berhenti kita rewel ya. Dia tahu kita galau. Di bayi dibungkus dengan selimut dari kapas yang lembut. Roh Kudus lembut. Dan dia akan buat kita lembut. Amin. Tak kasar. Lembut. Dan ketika kita rewel, nangis. Bahasa ini seperti bayi dikasih dot, diem. Ya, itu Roh Kudus ya. Roh penghibur yang akan tenangkan jiwa. Ya, itu yang Tuhan akan utus. Hati kita seringkali dibuat rewel. Seringkali akan digiring kepada yang tidak tenang. Tuhan tahu kita perlu. Minta sama Tuhan. Ini Tuhan kan, biar kita nyambung. Aku akan berikan dan Alkitab minta mari.
Ada kerinduan Tuhan, saya perlu ini. Supaya jiwa kita berhenti tahan. Karena penuhnya hati ini terlontar keluar. Kerewelan, kegelisahan. Ini Tuhan tahu. Sehingga dalam gereja tenang ya. Tenang, Roh Kudus, Dia akan beri. Dalam keluarga, mari kita minta ini. Dan Dia, konselor Dia akan berikan bimbingan. Ya, jangan salah cari bimbingan. Tuhan berikan satu bimbingan konselor ya. Dia akan membimbing saudara. Dia akan tuntun saudara yang jalan tepat. Kadang-kadang kita bingung, kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan? Dia akan bimbing. Nggak gaduh ya, nggak gaduh. Dia akan tuntun. Kalau bingung, mari datang sama Tuhan. Ini kita perlu hal ini. Penghibur ini kita perlu. Cari, minta sama Tuhan. Gereja Tuhan teduh, nggak rame. Ya. Dia akan bimbing. Dia jadi penolong hati. Ya. Tolong. Iya, dia akan tolong. Dia akan tolong. Dia akan pimpin. Ya. Dan dia akan jadi pembela, advokat. Ya. Siapa bela saya? Tidak ada yang bela saya. Saya sederhana, saya tidak ada kekuatan. Roh Kudus jadi bela. Jatuhkan hati. Ada di pihak dia Tuhan. Tuhan jadi pembela. Gak usah cari pembela di luar. Tuhan sanggup untuk membela saudara. Pernah Rasul Paulus katakan, tidak ada yang bela aku. Tidak ada yang bela aku. Rekan-rekanku pergi semuanya. Tetapi Tuhan membela. Ya. Dia jadi advokat. Dia pembela. Rasul Paulus pernah alami seorang diri. Tetapi dia, Allah yang ku sembah, oleh sebab ku sembah yang sungguh-sungguh, datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Kita alami, di saat kita tidak mampu, dia jadi pembela kita. Dia kirim pembela untuk kita. Iya. Dia kirim pembela. Itu ada dalam terjemahan Amplified. Ya. Penghibur ini bahasanya. Dibuka. Iya. Mari kita datang sama Tuhan. Intercessor. Tolong kita. Dan dia standby. Sehingga di hari Tuhan itu yang kita baca beberapa waktu yang lalu, setiap pribadi yang berseru sama Tuhan, dia diselamatkan. Di saat-saat yang genting, Tuhan tolong. Dia standby. Ada selalu. Ini penghibur, ini penolong yang selalu ada. Nggak tunggu ya, nggak tunggu ya. Ya, seringkali kita bisa tolong nanti dulu ya, tunggu dulu ya. Dia tidak begitu. Penghibur, penolong, dia standby. Dengan kata lain, dia tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Ini kata penghibur, ini kata penolong yang dia mau berikan kepada gerejanya. Ya. Dia tidak pernah terlambat dan dia akan memberikan kita kekuatan. Seringkali di saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak mampu, dia bekerja. Amin. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Ya. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan kekuatan di dalam. Mari sidang jemaat yang kekasih. Kita hidup di dalam. Sebab kita tahu keadaan hari-hari ini. Kita pernah dengar ayat itu.
orang benar hampir saja tidak selamat oleh karena keadaan yang begitu genting hari-hari ini. Incaran iblis, dia mau saya dan saudara gugur dari iman, jatuh dari iman. Orang benar hampir saja tidak selamat. Ya. Iblis bekerja dengan begitu hebatnya, dia waktunya tahu. Pendek untuk dia akan dihukum, penghakiman. Kata penghakiman itu, dia tahu. Kita harus ngerti, iblis dia tahu waktunya. Dia akan dimasukkan dalam penghukuman dan dia akan dikunci. Habis itu akan dihukum untuk selama-lamanya. Itu penghakiman. Ya. Jemaat harus tahu ini. Setan akan bekerja dengan begitu hebatnya. Seringkali jemaat tidak tahu waktunya Tuhan. Ya. Lupa ya doa puasa hari Rebo. Lupa ya hari Minggu saya sudah janjian. Lupa ya saya doa. Tidak ngerti waktunya Tuhan. Nih, iblis tahu waktunya Tuhan. Dia tahu waktunya. Dia tahu waktunya pendek. Dia tahu waktunya pendek. Dia bekerja dengan begitu hebat. Tetapi jemaat Tuhan kadang-kadang masih santai sekali. Masih berat untuk melangkah. Berat untuk bertindak. Iblis tahu waktunya. Iblis tahu itu petasaman itu. Waktunya pendek. Dan dia sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan banyak. Kalau dulu dia masih nego, dia masih sekarang terang-terangan. Ya. Ingat, iblis dia terang-terangan untuk menjatuhkan saya dan saudara. Dia tidak lagi. Tidak pakai bicara, tidak pakai cara, dia pakai dia sudah pengalaman cukup panjang. Tidak ada cara lain, mari. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-18, iya. Orang benar hampir tidak selamat, mari. Mari kita ngerti hal yang sedemikian. 1 Petrus 4 ayat ke-18. Ya. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Iya, apalagi dengan orang fasik. Yang muka dua, orang fasik itu muka dua ya. Berhenti pakai topengnya, berhenti pakai topeng, berhenti pakai kefasikannya. Apatah lagi terjadi dengan orang yang fasik, orang yang pakai topeng beda dengan aslinya. Saya belajar seperti Daud, Tuhan ini keadaanku Tuhan. Saya tidak pakai topeng Tuhan. Saya tidak usah pakai topeng lagi. Dunia pakai topeng banyak. Tetapi umat Tuhan tidak usah pakai topeng orang fasik itu. Buka dua. Datang sama Tuhan. Tuhan ini hidupku. Ini hidupku. Koreksi saya Tuhan. Kalau ada yang salah betulkan Tuhan. Luruskan jalanku. Coba kita baca ayat di atasnya ya. Ayatnya yang ke-16 ya. Oh ini orang benar ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Iya, kita orang Kristen banyak derita ya. Banyak derita. Dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya. Enggak bisa Om. Enggak bisa Om. Lengan saya naik Om. Banyak kita derita, jemaat. Kita jadi orang Kristen banyak menderita ya. Menderita daging, perobekan daging kemarin kita dengar. Firman, kita akan alami banyak perobekan daging. Daging ini diiris, ya memang daging ini mau dimatikan. Supaya daging ini tidak bersuara. Seringkali ini sering diajak menderita, tidak mau. Daging ini tidak mau diajak menderita untuk melakukan firman Allah. Terus, jangan malu ya. Jangan malu. Orang Kristen menderita, jangan malu. Menderitanya bukan mencuri, bukan korupsi, menderita kebenaran. Ya. Jangan, saya menderita, saya mencuri, tidak apa-apa menderita. Enggak, itu bukan tepat. Ya. Bukan hal yang tepat. Terus, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Terus,
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Iya nih, jadi gereja Tuhan akan dibersihkan, akan dihakimi. Kamu tidak benar. Hakim kan jelas, data-data ini kamu tidak benar. Iya Tuhan, saya benar. Ya, saya tidak benar Tuhan. Tuhan memulaikan, sebab Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Sebab nanti dunia ketika dihakimi, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, habis waktu. Tetapi gereja Tuhan yang pertama-tama dihakimi adalah rumah Allah. Oh dosa sedikit kok ditegur. Dulu saya dosa banyak kok tidak ada apa-apa, tenang-tenang aja. Ya. Karena Tuhan sedang mulai penghakiman. Tuhan mau membersihkan hidup kita. Dimulai penghakiman. Itu loh tidak benar. Itu loh tidak benar. Itu loh tidak benar. Itu pertama-tama dihakim. Kita bersyukur. Gereja Tuhan dihakimi lebih dulu. Sebab dunia nanti dihakimi ke belakang. Bagian waktu habis. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Mari, kalau sekarang Tuhan tegur kita. Masih ada kesempatan. Diberikan Roh Kudusnya untuk kita insaf dari pelanggaran. Kita lanjut ya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Terus? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, Ya. apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Iya, mari kita nyerahkan diri. Oh, itu harus menderita karena kehendak Allah. Karena kerinduan Tuhan tolong saya. Dan inilah yang dikatakan. Dia akan memberikan penolong untuk kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Terpuji bagi nama Tuhan. Ini rencana Tuhan. Untuk kita tetap setia. Suatu anugerah Tuhan. Gereja Tuhan. Tuhan akan bersihkan kita. Tuhan akan sucikan kita. Tuhan akan murnikan kita. Oh haleluya. Sebab itu tadi dikatakan dia datang untuk menginsapkan kita dari dosa. Izinkan Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam pekerjaan Roh Kudus, kita peka. Kita peka. Kita tidak terus di dalam kekerasan hati. Daud pernah diurapi tanda penyertaan Tuhan dalam perjanjian lama yang diurapi secara khusus. Tetapi kita dalam perjanjian baru, Tuhan akan berikan rohnya. Kemarin kita dengar firman Allah. Orang tua akan dipenuhkan dengan roh Allah. Kitab Nabi Yoel, Tuhan akan berikan. Nubuatan kitab Nabi Yoel, Tuhan akan berikan 2 kali ganda pekerjaan rohnya. Menjadi tua-tua yang rohani. Tuhan akan berikan rohnya kepada orang tua-tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak Tuhan akan berikan rohnya. Sebab anak-anak kita incaran dunia, dia akan rusakkan hidup anak-anak kita. Sejak kecil, Alkitab mengatakan, kapan dia ini anak kecil sudah dirusak oleh iblis? Sejak kecil, ya. Kita berdoa sungguh-sungguh hari-hari ini, hari-hari kita serius dengan Tuhan. Minta janji Tuhan. Dia akan berikan 2 kali rohnya kepada gerejanya. Dia akan lindungi kehidupan kita. Menjadi tua-tua yang rohani ya. Kita rindu umur 80, 81, 82, 87 kita dengar kemarin. Menjadi tua-tua yang rohani ya, tidak rewel ya. Sebab itu kita bersyukur ada komunitas lansia. Terus jadi panutannya, jadi contoh, jadi teladan. Kita berdoa buat untuk anak cucu kita. Mereka, waktu kita lebih banyak untuk berdoa. Kesempatan kita banyak bersekutu sama Tuhan. Ya, pemuda-pemuda yang hidup dalam roh Allah. Anak-anak kita, biar kita dalam pemeliharaan Allah. Dia menginsafkan kita dari dosa.
Daud dipenuhkan dengan Roh Kudus. Perjanjian Lama, imam, nabi, dan raja dipenuhkan dengan roh urapan. Tetapi untuk kita gereja Tuhan, Tuhan kita bagian imam-imam. Kamu dipanggil dan dipilih menjadi imam-imam. Umat Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Untuk apa? Tuhan berikan rohnya untuk kita sensitif. Insaf terus. Di dalam segala pelanggaran kita. Kalau tidak ada itu kita tidak tahu. Kita ngomong kasar, kita kejam, kita bengis, kita dosa, bertahan. Aku ditegur tidak bisa. Tidak bisa. Hanya Roh Kudus bisa menginsafkan kita. Kita boleh melihat satu peristiwa ya. Satu peristiwa di dalam Alkitab 2 Samuel ya. 2 Samuel. Pasalnya ke-12. Kita boleh melihat Daud pada waktu muda dia dipenuhkan dengan roh Allah. Roh Allah menyertai dia. Tapi sekali peristiwa terjadi di dalam 2 Samuel pada pasalnya yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-7. 2 Samuel 12 ayat ke-7. Ya, perhatikan ini. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud. Ya, Natan itu adalah hamba Allah, nabi, aziz Allah yang ngomong kepada Daud. Daud itu seorang raja. Seorang raja terus, ya. Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja. Aku yang mengurapi. Aku yang menuhkan kamu dengan roh jadi raja. Raja dipenuhkan, imam dipenuhkan, ya, nabi dipenuhkan untuk pemakaian Tuhan, untuk diberkati, untuk dibela. Kalau roh Allah akan menyertai umat Allah, berarti Tuhan akan menyertai kita, jemaat. Akulah yang mengurapi engkau, Daud. Pada waktu dia ada di padang penggembalaan, saudaranya lupa, bapaknya pun lupa dengan dia. Tidak usah takut, jemaat, dilupakan banyak orang. Asal hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan ada maksud yang besar. Aku sudah mengurapi kamu terus. Saya ulangi, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ya. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Iya. Kok kita diurapi, kok kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan melepaskan kita dari mara bahaya, jemaat. Aku melepaskan dari tangan Saul. Pernah berapa kali mau dibunuh oleh Saul. Dilempar dengan lembing 2 kali, lolos. Siapa Saul? Panglima yang tepat melempar lembingnya. Tidak akan kesasar. Tuhan bisa luputkan. Tuhan bisa luputkan. Terus ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Tuhan berikan yang baik, Tuhan kasih sesuatu, terus. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Iya, Tuhan berikan semua yang baik, terus. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Ingat, ini orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Orang yang diurapi, Tuhan akan kasih yang baik. Oh Tuhan cukup sudah Tuhan cukup kasih berkat ini. Enggak. Aku beri lagi, aku mau tambah lagi. Ingat ini orang yang diurapi ya. Segala yang baik Tuhan kasih, segala yang baik. Kalau belum, aku akan tambah lagi. Aku akan tambah lagi. Tuhan serius, berikan yang baik. Siapa Daud? Gembala 2-3 ekor. Tuhan panggil, Tuhan angkat. Gak usah kecil hati. Mat. Tuhan sertai kita. Tuhan akan angkat kita. Ya, nah. Tuhan tambah lagi. Tuhan tambah lagi. Terus ya kita baca ayat-ayat terakhir. Terus, ayat 9. Ya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Ya. Uria, orang Het itu,
Kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya, kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Urea, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Ini ya. Segala yang baik Tuhan kasih, jaga. Daud lengah. Dia lakukan sesuatu sembunyi-sembunyi. Nabi Nathan, "Hei Daud, kenapa engkau lakukan itu?" Ditegur, dinasihati, diingatkan. Oh, haleluya, haleluya. Kita boleh melihat perkara yang besar ini ya. Kita boleh melihat sadar dan insaf. Dan kita baca ayat yang ke-13. Ayat ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ya, kita boleh melihat tadi ya, ayat-ayat tadi. Segala yang baik itu terputus ketika ada dosa. Nathan tegur. Dan Daud bagaimana? Sadar, insaf. Mazmur 51, kita akan baca pengakuan raja. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, ditegur oleh orang sederhana, orang rohani, Daud tidak keras hati, tidak ngotot. Tidak benci. Oleh sebab itu mengapa jemaat harus kita penuh dengan Roh Kudus. Supaya ketika kita disadarkan, diingatkan, kita sadar. Kita tidak melawan. Tidak mudah loh. Salah disalahkan. Tidak mudah. Seringkali kita ngotot. Kenapa ya? Oh enggak mau. Ya. Tetapi ketika Daud ada Roh Kudus, Daud, kenapa engkau lakukan yang jahat? Dia sadar, dia insaf. Mazmur 51, ayatnya yang kelima. Mazmur 51, ayat kelima. Iya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Sadar Daud, ya. Tak mudah. Tidak ada perkara yang bisa menyadarkan kita tentang dosa. Kalau bukan pekerjaan. Biar ada saya tembak kamu ya, sadar. Enggak. Rumah enggak. Enggak bisa menyadarkan. Mati pun sulit. Sulit untuk sadar dari dosa. Hanya bisa ketika kita ada Roh Kudus, sadar, insaf. Terus ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan buang. Sadar Tuhan, jangan buang. Jangan buang aku Tuhan dari hadapan Tuhan. Terus. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia sadar. Kalau kita ada Roh Kudus, cepat sadar, cepat insaf. Makanya tadi kita membaca, roh yang kuberikan, penghibur yang kuberikan, menginsafkan kita dari dosa. Cepat sadar, cepat insaf, tidak terus dalam dosa. Tidak terus dalam kekekahan, kesombongan, nggak bisa. Enggak. Daud cepat, Tuhan jangan ambil Roh Kudus-Mu. Sebab Roh Kudus itu membawa kita di dalam kasih kemurahan Allah. Jangan buang aku Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus-Mu, jangan jabatan engkau boleh ambil. Pangkat boleh Tuhan ambil. Kedudukan sebagai raja silahkan engkau ambil Tuhan. Tetapi satu perkara, jangan Tuhan ambil roh. Betapa mahalnya,
betapa mulianya, betapa berharganya Roh Kudus yang mau tinggal di dalam hidup kita. Rem untuk dosa, rem untuk pelanggaran, sadar terhadap dosa sebagai satu sarana untuk kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai kita dibuang Tuhan ketika Roh Allah tidak ada dalam hidup. Tapi mari kita rindukan. Kita rindukan. Tuhan, saya rindu akan pekerjaan Roh-Mu. Untuk tetap peka. Ini salah. Ini salah. Dan cepat kita berubah untuk kita hidup benar. Amin. Kita lipat Alkitab kita. Sesaat kita mau terima perjamuan suci. Kita berkenan sama Tuhan Roh Kudus. Penolong yang selalu setia. Menuntun kehidupan kita. Membawa kehidupan kita. Di dalam suatu kebenaran. Pelayanan yang benar. Pekerjaan yang benar. Hidup yang benar. Orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kita nikmati janji-janji Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita sekalian. Penolong yang selalu setia. Dia tahu, dia memenuhi. Tadi kita dengar, Daud, apalagi ku tambah. Kita tidak minta Tuhan yang nambah. Kapan? Ketika Roh Allah menyertai kehidupan. Kita naikkan pujian ini sementara kita persiapkan perjamuan suci kita. Oh Tuhan, mari kita perlu tadi penolong, pembela yang mendampingi kita. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Dia tidak mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita dapat berkata, segala perkara dapat. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia, Di dalam Dia beri kekuatan. beri kekuatan. Dia menyertai, Dia menghibur. Tuhan Yesus Amin. penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Amin. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Dia tidak pernah kecewakan. Dia selalu menghibur. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala Sanggup. perkara Sanggup. dapat ku tangguh. Sanggup. Sanggup. Di dalam Dia yang memberi Ada kekuatan. Dia penolong, Dia sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Percaya. Percaya. Percaya Amin. Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat Amin. ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung, Dapat. Yes. Di dalamnya dapat memberikan kekuatan. Bisa. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. 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 Kita angkat lebih tinggi tubuh Kristus, sementara cawan kita taruh di dada. Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Kami ada bersama dengan Tuhan lewat perjamuan suci yang kami akan terima. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Pada bulan yang ke-6 ini kami mau bersama dengan Tuhan. Setiap hari lihat kasih Tuhan. Setiap hari kami mau melihat mujizat Tuhan. Setiap hari kami mau melihat kasih dan kemurahan Allah. Pada bulan yang ke-6 ini Tuhan, di pertengahan tahun ini Tuhan, kami mau melihat kebaikan dan penghibur yang mau menyertai kehidupan kami. Kita angkat lebih tinggi, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pindahkan cawan Tuhan. Kita angkat lebih tinggi Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat perjamuan suci pada minggu pertama bulan yang ke-6. Kami melalui, Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melewatinya Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima cawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Nanti hambanya Ibu Pendeta Trivena Kawiardani akan berdoa untuk kehidupan kita sekalian melewati bulan yang ke-6 ini. Oh haleluya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Tuhan.
Engkau telah memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyertai kami Tuhan. Sehingga kami dapat kuat mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kami mengingat pengorbanan-Mu Tuhan, darah-Mu dicurahkan, tubuh-Mu terpecah-pecahkan Tuhan, itu untuk menebus dosa kami. Dan biarlah kami tetap menghargai Tuhan, betapa pengorbanan-Mu bagi kami, menebus dosa kami sehingga kami tetap setia untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dari tempat yang maha tinggi Engkau memperhatikan umat-Mu yang datang pada pagi ini. Tuhan, Engkau menggantikan ketakutan kami dengan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pegang kuat tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan, hingga kami boleh hidup dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, dan biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan sesaat saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini. Yang pertama, tidak lupa kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakranegara. Selamat datang baik dalam rangka berlibur ataupun yang rindu menetap digembalakan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil form data jemaat di tim ASER kami dan dapat dikembalikan untuk lebih lanjut di follow up oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh kegiatan yang ada di gereja ini, Bapak Ibu dapat melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, seusai ibadah pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua yang juga disertai dengan perjamuan suci. Dan di jam yang sama juga pukul 9 ada ibadah sekolah minggu di lantai 1 disertai dengan perjamuan suci. Dan hari Senin sampai Sabtu kita akan menikmati bersama ibadah penantian Roh Kudus yang akan diadakan setiap pukul 6 sore di lantai 2. Sekali lagi kami sampaikan, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita akan menikmati ibadah penantian Roh Kudus yang akan dilaksanakan pukul 6 sore di lantai 2. Selanjutnya hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di gereja, dan hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja. Minggu depan kita akan kembali dalam ibadah raya yang diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan ibadah sekolah minggu pukul 9 di lantai 1. Informasi yang kami sampaikan pada hari ini yaitu persembahan ekstra akan diarahkan sepenuhnya untuk mendukung pelayanan diakonia. Puji Tuhan, demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang kita semua bangkit berdiri. Hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari jemaat, sesaat kita akan tinggalkan tempat ini. Kita mohonkan doa berkat, kita mohonkan berkat dari Allah, berkat segala yang baik hanya datang daripada Tuhan, dan terus bangkitkan kerinduan jemaat. Tidak ada cara lain gereja Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan kuat dalam Tuhan. Biarlah gereja Tuhan, umat Tuhan penuh dengan Roh Allah yang memampukan, bangkitkan kerinduan. Malam-malam ini kami mengajak jemaat, mari anak muda, anak-anak, minta kepada Tuhan untuk kita dipenuhkan dengan Roh Allah. Satu kuasa boleh menyertai kehidupan kita sekalian. Mari kita akan berdoa sesaat kita akan tinggalkan tempat ini. Bapa di surga, terima kasih. Kerinduan Tuhan yang tersampaikan untuk gereja Tuhan dalam ketenangan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam naungan Tuhan. Betapa indahnya Engkau mau menyertai kehidupan kami. Dan sesaat Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini,
Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Betapa rindu hati kami Tuhan. Berkat ilahi, kuasa ilahi, berkat yang dari surga, menyertai kehidupan umat-Mu Tuhan. Besok kami akan kembali dalam segala aktivitas. Besok kami akan kembali dalam segala kegiatan. Tuhan, kami mohonkan penyertaan. Kuasa ibadah, berkat ibadah, menyertai akan umat-Mu Tuhan. Yang lemah, yang jauh, yang undur, ingatkan mereka kembali Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara sekalian. Di dalam belas kasihan kemurahan dan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai akan umat-Mu, menaungi akan umat-Mu, menyinari akan umat-Mu Tuhan. Saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.